yakni Andri Yunus yang mengalami insiden penyiraman air keras. Selamat malam sahabat-sahabat yang sedang menonton. Pada malam ini kita akan mengupas tuntas sosok seorang aktivis yang kini menjadi sorotan nasional bahkan internasional, Andri Yunus. Dia disebut-sebut sebagai sosok yang mengerikan bagi sebagian pihak di pemerintahan, terutama karena kritikan yang tajam terhadap kebijakan sektor keamanan, khususnya revisi Undang-Undang TNI. Kisahnya tidak hanya tentang perlawanan, tetapi juga tentang resiko yang harus ditanggung oleh mereka yang berani bersuara untuk keadilan. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman. Pada 12 Maret 2026, tepat setelah merekam podcast tentang remilitarisme dan judicial review di Indonesia, Andri menjadi korban serangan penyiraman air keras yang membuatnya mengalami luka bakar hingga 24% tubuhnya. Lantas, siapa sebenarnya Andri Yunus? Mengapa kritikannya bisa dianggap mengerikan? Dan apa hubungannya antara perjuangannya dengan tragedi yang menimpanya? Mari kita bahas satu persatu. Andri Yunus lahir di Bogor, Jawa Barat pada 16 Juni 1998. Usia yang membuatnya termasuk generasi muda yang tumbuh bersama reformasi di Indonesia. Sejak dini, dia menunjukkan bakat kepemimpinannya di SMA Negeri 1 Cicurug. Ia menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2014-2015. Kemudian, dengan beasiswa Jentera, ia melanjutkan pendidikan hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan lulus pada tahun 2020. Skripsinya yang berjudul Peran Paralegal untuk Kesetaraan Hukum menunjukkan fokus awalnya pada upaya memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selama kuliah, ia juga menjabat Ketua BEM STH Indonesia Jentera tahun 2018-2019, di mana ia mulai terlibat dalam gerakan mahasiswa yang mengangkat isu politik. Karir advokasinya dimulai di LBH Jakarta pada 2019 hingga 2022 sebagai advokat publik. Di sana, ia menangani berbagai kasus terkait kebebasan sipil dan perlindungan hak masyarakat, seperti pendampingan hukum bagi korban pelanggaran HAM di berbagai daerah. Pengalaman ini menjadi landasan kuat ketika ia bergabung dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, pada Maret 2022. Di Kontras, Andri naik jabatan dengan cepat. Pada 2023, ia menjadi Kepala Divisi Advokasi HAM, dan sejak Februari 2025 menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal. Perannya tidak hanya sebatas di kantor, ia aktif terlibat dalam investigasi langsung terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti kasus mutilasi di Timika, Papua Tengah, kasus kerangkeng manusia di Langkat, Sumatera Utara, penembakan demonstran di Seruyan, Kalimantan Tengah. Selain itu, ia menjadi salah satu sosok terdepan dalam advokasi reformasi sektor keamanan. Ia sering tampil di berbagai forum diskusi, kampanye publik, dan bahkan memberikan masukan dalam pembahasan kebijakan negara. Namun, namanya benar-benar melejit pada Maret 2025 ketika ia bersama Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi yang disebut Geruduk, rapat tertutup Panitia Kerja Komisi 1 DPR RI tentang revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Aksi ini dilakukan karena mereka merasa proses pembahasan undang-undang tersebut tidak transparan. Rapat digelar di hotel mewah, bukan di gedung DPR, pada akhir pekan dan tertutup dari publik. Andri dan rekannya membawa spanduk dan surat terbuka untuk menuntut partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Meskipun aksi ini viral dan mendapat dukungan dari banyak kalangan, ia juga berujung pada laporan polisi dari Satpam Hotel dan mulai mengalami intimidasi berupa panggilan telepon anonim dan kunjungan orang tak dikenal ke kantor Kontras.
Jadi, mengapa kritikan Andi Yunus dianggap mengerikan bagi pemerintah? Intinya terletak pada pandangannya tentang revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada tahun 2025. Menurut Andri, revisi tersebut berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil yang sebelumnya diatur terbatas oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dia menegaskan bahwa perluasan peran TNI ke sektor ekonomi, infrastruktur, dan bahkan urusan internal keamanan sipil bisa mengancam hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Dalam sidang uji formal Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi pada Juli 2025, Andri bersaksi sebagai saksi bagi pemohon dan menjelaskan bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi publik. Ia juga menyoroti bahwa upaya masyarakat sipil untuk menyampaikan kekhawatiran sering dijawab dengan tindakan represif, seperti intimidasi dan penindasan. Bagi sebagian pihak di pemerintahan, terutama yang mendukung peran lebih besar TNI, kritikan ini dianggap sebagai tantangan terhadap kebijakan negara dan stabilitas nasional. Namun, bagi Andri dan masyarakat sipil lainnya, ini adalah bentuk pertahanan terhadap nilai-nilai demokrasi. Ini adalah bentuk pertahanan terhadap nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Perlu dicatat bahwa Komisi 3 DPR RI dalam rapat khusus pada 16 Maret 2026 menyatakan bahwa serangan terhadap Andri merupakan bentuk perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin memaksimalkan perlindungan HAM. Jadi, pandangan tentang apakah Andri mengerikan atau bukan sangat tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Tragedi terjadi pada malam Kamis, 12 Maret 2026, sekitar pukul 23.37 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Andri sedang mengendarai sepeda motor, pulang setelah merekam podcast, ketika tiba-tiba dihampiri oleh dua orang pelaku dari lawan arah menggunakan motor metik Honda Beat. Pelaku pertama sebagai pengemudi mengenakan kaos putih biru, celana gelap, dan helm hitam. Pelaku kedua sebagai penumpang menggunakan masker buff hitam yang menutupi setengah wajah, kaos biru tua, dan celana jeans yang dilipat pendek. Mereka langsung menyiram air keras ke arah Andri, menyebabkan luka bakar pada wajah, mata kanan, dan tangan. Menyebabkan luka bakar pada wajah, mata kanan, dada, dan tangan. Setelah serangan, Andri langsung dirawat di unit perawatan intensif tingkat tinggi RSCM Jakarta. Kondisinya awalnya sangat serius, luka bakar 24% tubuh, dan trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan 3. Namun, setelah menjalani transplantasi membran, amnion, dan tanam kulit, kondisinya semakin membaik. Polisi mengusut kasus ini sebagai percobaan pembunuhan dan sedang menyelidiki 4 tersangka yang diduga mengawasi gerakan Andri sebelum serangan. Mereka juga memeriksa bukti seperti helm, wadah kemungkinan digunakan untuk membawa air keras, dan rekaman dari 86 kamera CCTV di sekitar lokasi. Kontras menilai serangan ini adalah upaya pembungkaman terhadap pembela HAM, sementara organisasi internasional seperti Amnesty International dan UN Human Rights Watch mengutuknya sebagai serangan terhadap demokrasi. Banyak pihak yang menyatakan bahwa serangan ini tidak terlepas dari aktivitas advokasi Andri, terutama terkait kritikannya terhadap revisi Undang-Undang TNI. Andri Yunus bukanlah sosok yang mengerikan seperti yang dikatakan sebagian pihak, melainkan seorang aktivis muda yang berani berjuang untuk apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Kisahnya menjadi cermin tentang tantangan yang dihadapi oleh para pembela HAM di Indonesia, serta pentingnya menjaga ruang demokrasi dan transparansi dalam kebijakan negara. Sampai saat ini, penyelidikan kasus masih berlanjut, dan masyarakat terus menuntut agar pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman yang sesuai. Semoga Andri cepat sembuh dan bisa kembali melanjutkan perjuangannya. Dan pertanyaan penting yang ada di benak para aktivis adalah, masih amankah kita untuk tetap bersuara di negeri ini?